Ya, kita akan memulai penggalian data untuk pembiayaan ya, saudara ya. Sehari-hari amanahnya sebagai apa, saudara? Eh, Kalau saya di yayasan sebagai bendahara, Neni. jadi Bu Yuni itu saya menggantikan Bu Yuni, Bu Yuni sebagai Kepala Tata Usaha SDIT. Baik-baik. Jadi karena Bu Yuni sedang umroh itu ya, Betul, saudara. Bu Yuni sedang. Baik, terima kasih. Ini kan di yayasan itu ada, pastilah ada pola pola pengaturan anggaran ya. Betul. Seperti apa Ustazah di Asyada ini pola pola aturan eh, penganggaran pembiayaan antara unit dengan yayasan mana yang memang harus dengan eh, izin dengan alokasi yang dikelola oleh yayasan mana yang memang diberikan kewenangannya kepada unit. Eh, Jadi izin menjawab ya Ustazah. Jadi memang kita itu sebelum memulai tahun ajaran, 3 bulan sebelum memulai tahun ajaran, kita menyusun RAPBS SDIT biasanya. Jadi nanti ada usulan dari Ibu Intan dan Ibu Yuni, apa-apa saja anggarannya, nanti akan kita bahas Hamin 3 bulan. RAPBS itu ada operasional, ada kegiatan, biaya-biaya lain dan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Jadi tidak jauh berbeda sih Bu dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya biaya operasional untuk listrik, misalnya untuk iuran-iuran, kita berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya. Hmm, Biasanya sih nggak jauh beda gitu Bu. Nanti jika ada biaya-biaya yang misalnya kami perlu evaluasi, misalnya terlalu melebihi pagu, kita tanyakan kenapa melebihi pagu. baik. Eh, Artinya memang based on apa yang terjadi, yang sudah terjadi ya. Nah, yang sudah terjadi di tahun sebelumnya. Oke, seandainya dalam perjalanan ini ada kegiatan unit Ya. pendidikan yang tidak terencana atau tidak teranggarkan Oke. sebelumnya, karena hal-hal yang memang di luar kebijakan sekolah ya, memang ada undangan gitu ya, kegiatan yang memang nggak masuk dalam rancangan kita. Gimana mekanismenya? Mekanismenya, jadi kami itu setiap bulan di minggu kedua, memang dari kepala kepala unit itu mengadakan koordinasi. Jadi pada saat itu, jika misalnya ditemukan kendala, em, ada kegiatan yang belum diajukan di RAPBS, belum masuk di RAPBS, nanti diajukan oleh kepala sekolah dan unit ke yayasan. Jadi dilaporkan pada saat koordinasi, em, jika dananya tidak ada di area APBS, kita menggunakan dana apa gitu. Nanti yayasan yang akan apa namanya, Khususkan gitu ya, ya alokasi. akan misalnya pakai dana, bisa pakai dana yang belum terserap gitu. Misalnya dari media belajar atau dari pengembangan gedung seperti itu Ustazah. Baik, baik. Artinya memungkinkan itu Memungkinkan. dibuka ruang ya, dibuka Ya. ruang. Eh, Kalau proses pelaporan Ya. keuangan itu juga per pekan, per bulan atau seperti apa? Kalau di kami, jadi eh, apa namanya, pengajuan itu dilakukan di awal bulan. Jadi Hmm, setiap unit-unit mengajukan operasional dan biaya operasional dan biaya kegiatan itu di awal bulan. Kami menjadwalkan di awal bulan itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di tiap bulannya. Jadi maksimal di tanggal 10 para unit-unit ini dari daycare, TKIT maupun SDIT sudah mengajukan apa namanya, biaya operasional tiap bulannya. Jadi nanti ketika kami terima pengajuan kegiatan dan operasional, akan kami lihat di pagu yang sudah kami setujui bersama, Bu Ustazah. oke. Kalau laporan
eh, penggunaan Ya, anggaran itu biasanya dilaporkan seperti apa mekanismenya oleh unit kepada yayasan? biasanya di akhir bulan unit-unit itu menyusun laporannya, biaya operasional, biaya kegiatan, beserta bukti-bukti transaksinya. Biasanya di print Ustazah, jadi dilampirkan. Jadi kami bentuknya laporan pertanggungjawaban, ada satu form, mungkin sudah diupload juga sama unit kami. Nanti ada bukti kwitansinya. Ketika kami terima, kami periksa satu-satu apakah sudah sesuai dengan laporan pertanggungjawabannya. Jika memang ada yang belum sesuai, misalnya di formulir LPJ-nya ada yang belum terjumlah, misalnya kwitansinya beda. Nah, itu akan kami kembalikan lagi ke SD untuk diperbaiki. Gitu. Hmm. Eh, Terjadi tidak Ustazah, seandainya laporan dari unit nih belum rapi, Ya, kemudian itu menjadi sebab belum turun nih, belum cair nih anggaran berikutnya, atau memang betul. masih ada permakluman gimana? Kalau di kami, misalnya di bulan Oktober, para di unit SDIT belum apa, melaporkan formulir laporan pertanggungjawaban dari operasional dan kegiatan di bulan Oktober. Nah, kami tidak bisa eh, apa namanya? Jadi gini, jadi di kami itu ada yang namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban bulan Oktober, dan ada pengajuan tiap bulannya. Jadi LPJ harus masuk dulu, ada sisa dana, baru nanti di pengajuan November unit tersebut melampirkan sisa dananya berapa atau misalnya ada kurangnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya LPJ belum masuk ya otomatis pengajuan nggak bisa masuk juga gitu, Ustazah. Baik-baik. Ya, nggak mungkin tidak ya, Ya, harus nggak rapi mungkin. laporannya, Bu Intan ya. Wah, udah ketar ketir itu kalau belum rapi ya laporan ya. Iya, harus tapi sebelum tanggal 10 saja. Baik. Terkait dengan ini setelah sumber-sumber pendapatan ya setelah ya. Ya, Ini kan ada diversifikasi ya, eh, pendapatan lembaga. Selama ini yang kan saya sudah lihat di Alsit ya ada beragam ya. Ada SPP, tentu ada BOS ya, kemudian ada hmm, apa itu? Ada beragam ya, ada usaha juga gitu. Kalau dianalisa sudah dianalisa dari sekian pendapatan itu yang masih paling besar menyokong kegiatan-kegiatan unit itu sumbernya dari mana sudah? SPP sih ya. SPP. Yang SPP itu cukup besar karena memang tiap bulan kami peroleh dari murid-murid, lalu mungkin di pengembangan ya Bu. Di sini ada dibantu juga dengan Bendara Satu ya Bu, izin. Di pengembangan pendidikan juga cukup besar. Pengembangan pendidikan seperti apa sudah? Pengembangan pendidikan itu biasanya kami hold ya. Biaya pengembangan pendidikan biasanya kami hold di yayasan untuk menambah kekurangan-kekurangan. Misalnya ada kegiatan yang melebihi pagu, nah kita support dari pengembangan pendidikan gitu. Oh, jadi eh, ap- biaya pengembangan pendidikan itu dibayarnya per tahun, per bulan juga, kok pas masuk gimana? Pas masuk, Oh, pas masuk kayak uang ya pas bangunan masuk gitu ya? kerja, ya Oh, betul. seperti uang bangunan, baik-baik. Jadi itu yang di hold oleh, Ya ya oh ya ya. ya baik. Untuk Baik. pengembangan ke depannya, misalnya kami mau saat ini dalam waktu dekat untuk menggunakan untuk membeli tanah, untuk mengembangkan untuk membuat SMP seperti itu. Gitu. Baik. Kalau eh, karena ini bendahara yayasan ya, saudara ya. Kalau menurut yayasan, eh, pengelolaan di SDIT ini eh, terkait dengan pemenuhan untuk standar-standar pendidikan. Kan ada berapa standar di pendidikan nasional, ada 11 standar. Kalau yang kemarin ya di JSIP, proporsinya, saya mungkin nggak tanya besarannya, tapi proporsinya itu yang paling besar itu untuk standar apa, Ustazah?
pemenuhan standar apa itu? Boleh nanti kepala sekolah juga mungkin membantu ya. Biasanya alokasi pendanaan kita tuh paling besar itu untuk pemenuhan standar apa, Ustazah? Kegiatan siswa, kegiatan siswa Kegiatan dan siswa. gaji untuk guru karyawan itu Oh, lumayan menyedot apa namanya anggaran dari penerimaan SDIT. berarti ada untuk pembinaan peserta didik dan GTK ya? Betul, Oke, untuk nanti SDM. peserta didik dan SDM-nya. Oke. Kalau yayasan sekolah menyusun neraca ya kan, laporan gitu. Kalau bos tentu ada auditnya, ada amonet ya, dan itu sudah rutin. Tapi untuk sumber-sumber penghasilan, pengeluaran kita, bagaimana mekanisme kontrol dari lembaga untuk yang terkait dengan internal ya, Ya, yang bukan di luar dana bos. kalau kami saat ini untuk unit-unit kontrol atau audit internal memang dari yayasan setiap bulan dari apa namanya formulir laporan pertanggungjawaban tiap bulannya dan formulir pengajuannya. Lalu kalau untuk di yayasan sendiri kami dikontrol langsung oleh Bendahara satu saat ini Ibu Sri Rusmini dan Ketua Yayasan kami langsung Ibu Ulia. Dan saat ini kami memang belum apa menggunakan audit eksternal, Ustazah, untuk Hmm, sementara. baik, baik. Dan biasanya apa namanya kami juga punya sistem, jadi semua itu kegiatan operasional melalui bank. Jadi Hmm, aplikasinya itu Cus Kiat BSI, jadi kami bisa lihat mutasi dari masing-masing unit. Yayasan sendiri itu bisa lihat mutasi dari masing-masing unit. TKIT tiap harinya keluar masuk mutasi dari rekeningnya seperti apa, kemana, kemana hmm. kami tahu. SD pun sama. Apa aplikasi keuangan boleh tahu menggunakan apa Ustazah? Kalau Namanya? aplikasi keuangan kami untuk apa kwitansi ke orang tua murid itu ada bukan apa sih namanya? EduPay, EduPay. Oh, EduPay itu apa namanya? AKAS, AKS, Saya lupa. Oh, AKS. AKS, AKS. Maaf, aplikasi keuangan sekolah. dari Untuk bank mana itu? ini enggak, ini untuk apa namanya mencetak ini loh, Bu, apa namanya kwitansi. Jadi Hmm, dari misalnya orang tua siswa bayar melalui kami melalui aplikasi EduPay BSI, nanti dari kami mencatat dan mengeluarkan kwitansi via AKS. berarti sudah pakai EduPay, Betul. sudah pakai EKS ya. Masya Aplikasi Allah. plus. Kemudian berarti eh, payment rule ya untuk penggajiannya. Iya, Oke, sudah payroll bang. sudah payroll ya, Iya, ada payroll sudah bank. payroll hapus saja. Oke, payroll bank. Ustazah, ini kan cukup banyak ya, Masya Iya. Allah SDM yang bisa diberdayakan ya di ada ya untuk SD saja. Kan hampir 50-an ya Ustazah ya tadi ya. 58. 28 ya dengan 470-an ya siswanya. Cukup lumayan ya. Itu di luar yayasan kan? Di luar yayasan. Di luar yayasan ya. Eh, saya nggak nanya besaran, tapi menurut Ustazah, hmm, take home pay guru-guru kita itu sesuai sesuai sama di atas atau masih di bawah UMR? Kalau kami lihat dari penghasilan brutonya memang UMR. Ya, untuk guru-guru lama pun kami ada guru-guru lama yang di atas 20 tahun itu memang sudah di atas UMR karena kami memberikan fasilitas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang penghasilan brutonya di atas UMR. Jadi kami juga apa namanya pajaknya pun belum kami bebankan ke guru karyawan Bu. Karena kami memberikan fasilitas pajak pun masih kami bayarkan. Hmm, Jadi jadi untuk guru yang di atas 20 tahun memang sudah jauh di atas UMR.
sudah jauh di atas UMR. Mm-mm. Udah sejahtera lah ya kepala sekolah ya. Ya. Insya Allah. Semoga. Sudah mulai UMR itu pada usia kerja berapa, Ustazah? Guru kita. Di atas 10. Oh, jadi kalau di bawah 10 tahun kita masih belum UMR ya? Belum. UMR. Belum UMR ya. Eh, lumayan kan UMR DKI ya? Ini pakai UMR DKI ya? 5,7 apa ya terakhir? Di atas 5 ya Ustazah? Di atas 5 ya. Kami sendiri kan kalau Kota Bogor di atas 4 ya. Ya pastilah DKI lebih tinggi ya dari kami. Mungkin ya, mungkin ini kalau relasinya dengan SDM kita, keberadaan SDM kita salah satu, salah dua, salah tiganya. Ya karena memang take home pay ya. Kenapa Bapak Guru cenderung lebih sedikit ya kan? Karena Bapak Guru kan tulang punggung keluarga ya. Kerjanya full gitu. Sementara memang kalau belum di atas 10 tahun kan berat ya. Iya. Seperti itu ya. Memang ini pemikiran kita semua ya terutama di SDIT ya. SD itu saya lihat di mana-mana kita kekurangan Bapak Guru ini. Iya. Kekurangan Bapak Guru. Sementara di fase perkembangan anak-anak kita memang butuh sebetulnya lebih banyak figur-figur Bapak ya di sekolah itu. Figur Bapak ya di sekolah dan memang agak berat tuh ya menyelaraskan antara kebutuhan kita sekolah di pendidikan dengan pemenuhan keuangan yang bisa membuat Bapak guru kita itu ada di sekolah kita gitu. Nah itu juga mungkin kenapa perbandingan ya. Ini bukan cuma di ada aja ya. Ini perbandingan kenapa perbandingan Bapak guru Ibu guru itu ya di sekolah-sekolah kita juga cenderung jomplang ya, kurang seimbang. Nah, salah satu mungkin, salah dua, salah tiganya kurang lebih itu ya. Iya. Semoga bisa lebih mesejahterakan ya. Iya. Ya. Izin Ustazah, memang kami usahakan setiap tahunnya dari gaji guru karyawan ini ada kenaikan setidaknya 8-10% setiap tahun. Seperti itu, Ustazah. Kenaikan Jadi kami itu memikirkan juga kesejahteraan untuk guru karyawan. itu berarti kenaikan rutin ya sesuai dengan masa Iya, kerja ya. betul. Jadi setiap tahun, setiap bulan Juli itu kami usahakan dari yayasan tetap ada kenaikan sekitar 8-10%. Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau misalnya gini saudara, kan eh, tentu yayasan ini punya planning untuk keuangan ya dalam 1 tahun gitu. Dalam 1 tahun ini kita mau gajian berapa kali kan gitu ya. Gajiannya nih sudah 13 kali minimal gitu kan Ustazah ya? Betul, Ustazah. Ya, Jadi 13 kali. 12 bulan, 1 kali THR. 13 kali plusnya itu kan sesuai dengan kondisi Iya. lembaga masing-masing ya. Misalnya saya terkait support yang diberikan oleh keuangan lembaga terhadap eh, loyalitas pegawai ya SDM kita itu bentuk penghargaannya apa saja di luar yang 13 itu ya. Ada Baik. nggak kebijakannya? Kebijakannya kami memberikan umroh Ustazah. Jadi Oh, setiap tahun itu kami ada program umroh. Jadi dari masing-masing unit itu untuk TK itu 1 guru, untuk SDIT itu karena memang jumlah guru SDIT ini kan lebih banyak dibanding TK dan daycare dan yayasan ya Bu. Jadi proporsional kami untuk SDIT itu ada 3 guru karyawan yang kami berangkatkan. 2 dari guru, 1 dari karyawan. Jadi kami memberangkatkan sekitar 5 orang. 5 Setiap orang tahun. per tahun, Masya Allah. Yang terakhir, Ustaz, yang terakhir diberangkatkan itu yang usia kerjanya berapa tahun? Yang terakhir, benar, saya lihat datanya dulu Ustaz. Saya. Ya. Oh, syaratnya di atas 7 tahun. Oh, di atas 7 tahun. Ini seperti sertifikasi ya. Iya. Dengan ajuan dari kepala unit.
Ajuan kepala unit. Afwan, Ya, boleh. di atas 10 tahun. Oh, di atas 10 Di tahun. atas 10 tahun. Di atas 10 tahun ya. Jadi kalau udah 10 tahun ke atas. Iya. Ya. Nanti biasanya diajukan dari unit-unit, nanti yayasan apa namanya melihat kembali gitu. Baik. Ustazah Intan berarti sudah 2 kali kali umrohnya ya. Sudah 20 tahun. Amin. Semoga tahun depan saya berangkat lagi ya, Ustazah. Amin. Haji Tahun tapi depan ya. tahun depan haji lah ya. Iya, Iya. amin, amin. Kayak ini kan ada umroh supporting yayasan ya sebagai bentuk apresiasi. Ada lagi Ustazah? Mungkin di desainnya yayasan sebagai bentuk apresiasi lain. Mungkin apa ada pendidikan lanjutan, mungkin kita butuh S2 atau butuh Mungkin butuh di SDIT pelatihan kali ya Bu ya dari pelatihan. kepala unit. Tapi kalau untuk yang apa namanya pendidikan lanjutan gitu Belum ada. belum ada. Oh, ya. Yang siapa tahu beasiswa buat Bu Intan ya sampai doktor gitu ya. Karena sudah loyal ya Iya. prestasi gitu ya. Baik, itu kan di beberapa lembaga yang sudah memang established ya. Yayasan juga sangat memikirkan apa kesejahteraan dalam beragam bentuk yang memberikan apresiasi. Baik, terkait ini terkait SOP ya. Kalau yang bagiannya penjamin mutu ada sudah Penjamin mutu di yayasan. ada Di hadir nggak SD. sudah? Di SDIT atau di yayasan Ustazah? Saya sih kalau penjamin mutu itu adanya di di unit atau di yayasan? Di unit ya, Bu Intan. Di unit. Baik. Ini saya terkait dengan keuangan, masih keuangan sih ya. Apakah saya kemarin lihat ada SOP penggunaan anggaran gitu ya? Nah, sementara yang kita maksudkan SOP penyusunan anggaran. Apakah ada SOP penyusunan anggaran? Karena saya belum dapat itu di sheet-nya. Ya, Bu Intan boleh bantu. Iya, Ustazah. Memang kalau untuk SOP penyusunan anggaran kami belum memiliki. Adapun kemarin memang SOP penyusunan anggaran itu yang menyusun adalah dari SDIT gitu. Hmm, Jadi memang berharapnya sih nanti dari yayasan juga ada sehingga apa unit bisa sama sama semua ya. begitu ya. Iya Iya, betul, betul, sama betul. standarnya TK, SD dan segala unit. Iya. Berarti ini kayak sekaligus juga mungkin masukan ya. Karena kan yang dikelola ada 3 lembaga, TICARE, TKIT, SDIT ya. Nah, Iya, pasti Ustazah. yayasan punya kebijakan-kebijakan keuangan yang harus dipatuhi oleh semua. Betul. Ya, dan itu butuh ada panduannya supaya tidak miss atau kalau ada berganti orang itu tetap sama persepsinya. Ya, memang, saya kemarin memang mencari SOP penyusunan anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga ya, tapi yang ada memang dari SD ya itu penyusunan anggaran. Dan itu kan sifatnya lebih lokal ya, lebih lokal, lebih ke unitan saja. Nah, mungkin ini juga yang diminta di ASIP ini karena ini terkait nanti bukan hanya pembiayaan tapi juga pengelolaan, standar pengelolaannya. Itu sih di ini ya, ada kemudian tuh di pembiayaan. Hmm. Kalau untuk pendanaan kekhasan, kan tadi itu paling besar alokasi anggaran kita itu untuk PPD ya, pembinaan peserta didik dan SDM. Ya. Iya, kalau untuk pengembangan SDM-nya, misalnya ya untuk kegiatan BPI pegawai berjalan kan sudah ya, BPI guru pegawai. Berjalan, Ustazah.
Iya, Berjalan. Ya, BPI siswa juga berjalan kan ya. iya berjalan. Gitu ya. Alokasi anggaran yang dikelola oleh lembaga untuk kegiatan BPI setiap tahunnya untuk apa aja biasanya Ustazah? Kalau untuk kekhasan sendiri, BPI memang kami belum menganggarkan Ustazah, karena memang masuknya ke intra ya, artinya ke dalam pembelajaran. Hanya Mm-mm. saja memang ketika nanti kegiatan BPI-nya ada keperluan perlengkapan misalnya atau mereka ada keputrian dan lain sebagainya, maka itu anggarannya masuk ke media pembelajaran. Nah, Hmm. sedangkan untuk anggaran yang terbesar itu memang di Al-Quran, Ustazah. Kami Hmm. Al-Quran ada supervisi dari pihak UMI-nya, kemudian kami ada munakosyah, kami ada khotaman, seperti itu. Jadi untuk kekhasan sendiri memang paling banyak menyerap itu adalah di Al-Quran. Hmm. Sertifikasi guru juga kami yang membiayai, kemudian pelatihan guru, pelatihan koordinator Quran juga dari sekolah yang membiayai gitu, Ustazah. Baik, eh, saya lihat ada LKTS, LKAS ya. Eh, yang ini disampaikan sih sama sama teman-teman di Alsip itu terkait dengan hmm, apa ini dokumen-dokumen pendukung ya dokumen-dokumen pendukung untuk penyusunan EKTS dan RKS. Eh, Bagaimana pelibatan orang tua atau komite ya dalam penyusunan RKTS dan RKS kita, program tahunan maupun di anggaran. Sejauh mana pelibatan mereka itu? Sejauh ini kalau untuk pelibatan kegiatan kita memang antara sekolah dengan komite ini berjalan, Ustazah. Tapi kalau Hmm. untuk anggaran memang apa yang sudah dibayarkan oleh orang tua untuk pengelolaannya semua diserahkan kepada kami. Jadi Hmm. sekolah menganggarkan, kemudian melaporkan kepada yayasan. Tapi untuk pembiayaan itu kami terbuka kepada orang tua itu di awal. Jadi kalau misalnya biaya biaya masuk atau daftar ulang setiap tahun, itu kami sudah merinci. Misalnya kegiatan super camp berapa, outbound berapa. Jadi tidak secara gelondongan kalau kami. Kami Hmm. sudah mencoba untuk transparan kepada orang tua adalah setiap kegiatan pembiayaan yang dibutuhkan oleh siswa itu sudah kami informasikan dari awal secara rinci untuk besarannya. Tapi pengelolaannya untuk apa-apa saja ya itu memang tugas kami dari sekolah begitu. Tapi kalau untuk kegiatan kami dari awal stadium general itu melibatkan orang tua untuk kami menginformasikan Kaldik begitu kan kegiatan hari apa saja. Kemudian kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang harus di-cover oleh komite, kami rutin Ustazah sama ketua komite, pengurus komite bersinergi misalnya dari pembiayaan sekolah tidak cukup, maka komite membantu di mana begitu. Hmm. Seperti itu pelibatannya. Baik, baik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah terkait dengan pembiayaan untuk sementara ini saya cukupkan ya, Saudara ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustazah. Ya, oh lupa lupa saya Iya, apa-apa. Ustazah. Satu lagi nih, satu lagi. Lupa nih, pas begitu saya lihat di catatan saya. Baru mau saya udahi. Ya terkait di awal tuh saya berikan catatan waktu itu ya terkait data inventarisir aset Iya. aset lembaga. Aset lembaga itu saya yakin lah semua lembaga itu pasti punya catatan aset ya. Cuma yang sampai kemarin saya tidak dapat itu pendataan aset gedung ya. Malah aset gedung nggak ada saya lihat. Iya, Ustazah. Jadi memang kami itu belum melis daftar aset gedung gitu. Karena memang butuh dari luar ya Ustazah ya untuk perakiraan penilaian gedungnya. Seperti Kalau itu. eh, Gimana? bergantung kepada lembaga sebetulnya mau disederhanakan kan Hmm. bisa ya. Kalau Oh, misalnya kan ada NJOP kan ya. oh Nah, iya, ada. ya kita Terakhir Kak, punya saya sudah kirim sih Ustazah. Oh, ya terakhir untuk bangunan. ya saya berdasarkan NJOP Tanah dan Bangunan. Tapi mungkin itu belum update ya. Nggak tahu Iya, unit sudah upload atau belum, saya belum tahu. Tapi saya, nih sebentar saya tampilkan. iya, 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 iya. Sepertinya ada susulan gitu ya.
Iya, Nah, susulan. iya, memang sih kalau kalau di standar pengelolaan nanti terkait ya standar pengelolaan dengan bagaimana pengelolaan pembiayaan itu, eh, mengapa kita bertanya di di apa di instrumen kita itu kan bagian dari mungkin hmm, pengelolaan di pembiayaan, termasuk di apa namanya manajemen manajemen aset ya. Iya. Eh, Sehingga berharap sekolah-sekolah kita ini memiliki perencanaan yang baik dalam membuat rancangan kapan kita membeli, kapan kita memang apa berapa tahun ini pemeliharaannya. Saya model model kendaraan gitu ya, itu kan pasti bukannya bertambah ya, kalau dia itu kan pasti penyusutan ya setiap tahun. Maka ketika kita menetapkan oh berarti usia kendaraan ini sekitar misalnya 10 tahun ya. Nanti 10 tahun itu akan dinolkan atau diberapakan ya. Kita harus ganti. Nah, itu kan setiap tahunnya akan berkurang harganya dan itu menjadi data untuk pembelian penggantian supaya Iya. nggak ada misalnya yang lama. Begitupun bangunan. Kalau bangunan itu kan cenderungnya bertambah ya, saudara ya. Iya, nilainya. Iya, nilainya bertambah. Jadi ada yang berbeda tuh aktiva itu ya, Iya. yang terus bertambah seperti lahan dan bangunan, apalagi di Jakarta ya. Nah, ada yang terus berkurang. Terus berkurang itu seperti kendaraan, eh, peralatan ya, kursi, meja, komputer gitu ya. Nah, seperti ketika itu terkelola dengan baik, maka yayasan pasti punya data. Tahun berapa kita harus membeli aset ini, tahun berapa kita bisa membuat lelang gitu ya, lelang untuk komputer dan seterusnya. Baik, Itu Ustaz. sih lebih kepada pengelolaan sehingga diketahui usia setiap barang yang kita punya dan kapan kita merancang untuk penggantian yang baru. Gitu sih. Kalau lahan lahan SDIT satu komplek Satu kompleks dengan yayasan. dengan yayasan, dengan Ya. TK, dengan Kalau dengan TKIT dan daycare berbeda, Ustazah. hmm, Beda RW. beda RW. Tapi dekat. Tapi masih Masih satu satu lingkungan. lingkungan. Masih dekat. Oh, berapa kilo? Kira-kira 200 meter. Oh, dekat ya. Ya. Bisa jalan kaki Enggak berarti ya. banget. Iya. Komplek itu ya. Ya. Oh, iya, iya, iya. Komplek berarti satu komplek ya. Hmm. Berapa luasan untuk yang SD? SD berapa ya? Kurang lebih 1.500. 1.800. 1.500. Tadi ke atas 3 lantai ya? Iya, betul. 1.800. Bagian. Oke, 1.800 kali 3 lantai. Ini luas tanah ya. Kalau luas gedungnya? Nggak jauh beda sih, Ustazah. Paling kena. Kalau gedung 3/5 kurang lebih dari Oh, gedung 3/5 dari luas tanah ya. Berarti untuk yang lahan non gedungnya 2/5 gitu ya. ya. Baik, Insya Allah cukup. Udah sekarang mah. Saya mungkin nanti lanjut dengan Ibu Kepala Sekolah. Baik. Iya, terima kasih Ustazah Bilkis ya. Ini ini masih muda bendaharanya ya. Udah tua sih. Masih masih muda sekali nih Ustazah. Iya, iya. Bisa semakin Saya muda atau alumni awet pertama. muda. Ini Saya alumni alumni pertama. Oh, iya, iya, iya. Kami juga alumni pertama sudah jadi anggota dewan ya. Masya Ya, Allah. sudah sudah memasukkan putra-putrinya ke SMP, SMA. Itu alumni pertama kami.
Baik. Alhamdulillah, jadi sudah berkiprah ya. Alumni pertama sudah menjadi bendahara. Udah gaji, yang menggaji guru-gurunya. Masya Allah. Luar Tugas biasa ya adik. mereka. Nanti kalau yang menggaji murid itu lebih sayang nanti ya, mikirinnya naik, naik, Hmm. naik gitu. Karena yang dipikirin ibu bapak Guru. gurunya. Beda, yang beda perasaannya. Kan ada unsur perasaan tuh di situ ya. Perasaan sayang ya. Masya Baik, Allah. Baik. terima kasih sudah diupis ya. Hati nuhun ya. Terima kasih Ibu Ustazah. senang untuk Ibu Ketua Yayasannya. Siap, insya Allah disampaikan. Enggak. Nanti saya Baik, lanjut dengan Ibu Intan, Saudara Intan. baik Bu. Saudara Intan, Masya Ya, Allah. Ustazah. Saya tuh ada beberapa hal